Oke, ternyata Soyan telah sampai di Kekaisaran Diama atau di tempatnya sekte Mystic Cloud. Dan ini adalah pertarungan antara gue dan Soyan, karena Soyan ingin menggagalkan perkawinan gue dan Yun Yun. Kenapa? Karena ini adalah ulah dari Yun San, ketua sekte Mystic Cloud, untuk menarik kekuatan gue. Kalau dikawinkan dengan Yun, dia akan menjadi kekuatan yang besar di sekte Mystic Cloud. Lalu apa yang akan terjadi? Soyan dan gue sudah berhadapan-hadapan, karena dengan 10 jurus Soyan berjanji akan mengalahkan gue. Gue ketawa, kemarin sore mau mengalahkanku dengan 10 jurus. Dan Soyan sangat percaya diri, dan Soyan telah mengeluarkan api biru, api surgawi, dan berkelebat menuju gue. Lalu terjadilah seperti kilat mengelilingi gue. Gue dengan tenang, dengan mata batin gue menerobos dan melihat di mana Soyan bergerak. Ternyata sudah kelihatan. Lalu gue mengeluarkan aji-aji yang sangat kuat. Dengan mata batinnya sudah melihat di mana Soyan berada. Lalu dia mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat, ingin menghantam Soyan sekaligus dan tepat mengenai di tenggorokannya. Lalu apa yang terjadi? Tapi Soyan bukan anak kemarin sore. Soyan telah mengeluarkan auman harimau yang besar, dan gue seperti terlupa hanya sesaat. Lalu gue mengeluarkan senjata pamungkasnya seperti burung ponik, dan Soyan mengeluarkan kekuatan dengan bergerak dengan cepat seperti kilat menyambar berkelebat-kelebat. Dan akhirnya pertarungan sangat seru, dan kekuatan Soyan akhirnya bertemu kekuatan gue. Apa yang terjadi? Dan sampai kerudung pengantin Yun Yun terlepas dari wajahnya, dan gue terjatuh dan mengeluarkan darah. Dan gue mengakui kekalahannya karena kekuatan dari Soyan. Dan Kuan Tia ternyata sangat terpukau dengan Soyan. Dia adalah tokoh di kerajaan Kekaisaran Diama. Juga Hai Bodong sangat kagum sama Soyan, karena dengan kekuatan Soyan saat ini telah sangat kuat. Dan akhirnya Soyan memandang gue dan sambil meminum obat batuk supaya tidak batuk karena mengeluarkan aunan. Dan gue mengakui kekalahannya, dan dia ingin melarikan diri dan tidak pantas untuk Yun Yun dan menggagalkan. Dia berpamitan kepada Yun Yun dan Yun San kalau dia tidak ikut-ikut dalam urusan antara Yun San dan Soyan. Lalu gue ingin berpamitan kepada Yun San dan Yun Yun. Dia ingin pergi jauh untuk melepaskan, untuk merenungi nasib dirinya yang telah dikalahkan oleh Soyan. Dan gue lalu berkelebat kilat dan terbang ke udara menghilang dari kegelapan malam. Dan semua tetua-tetua dan pengikut gue pun ikut terbang mengikuti gue, karena sudah tidak ada artinya duduk di sekte Mystic Cloud, karena ini akan ada pertempuran besar antara Yun San dan Soyan. Yun San pun menghela nafas dan memandang ke atas. Semua keluarga yang ada di Kekaisaran Diama semua ada di sekte Mystic Cloud. Tapi Yun San tidak gentar sama sekali, karena dia sudah mempunyai kepercayaan diri dengan kekuatannya yang sudah di tingkat dozong. Dia akan mudah menghancurkan keluarga-keluarga yang ada di Kekaisaran Diama. Lalu Yun San dengan anak buahnya berkelebat dan menyerang semuanya. Hai Bodong, Soyan dan teman-teman Soyan. Akan terjadi pertempuran yang sangat besar. Dan Soyan sudah sangat menantikan saat ini untuk berbalas dendam, karena keluarganya telah dihancurkan oleh Yun San. Dan Yun Yun sangat sedih karena perkelahian di antara guru dan kekasihnya. Akan berpihak kepada mana Yun Yun? Yun Yun akhirnya cuma bisa menangis dengan Soyan yang sudah mempunyai dendam yang besar,
Akhirnya perkelahian pun tidak dapat dielakkan lagi antara Yun San dengan Su-yan, dan akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membentuk segel penghalang. Dengan segel penghalang dan kekuatan di antara murid, semua muridnya akan terkumpul menjadi satu, menjadi seperti tirai yang besar untuk melindungi dan tidak membiarkan Su-yan pergi. Dengan Su-yan, tapi Su-yan bukan anak kemarin sore, dia adalah sudah melanglang buana dari sudut hitam kota yang penuh misteri dan tidak ada aturan. Lalu Su-yan mengeluarkan kekuatannya, segel pagar gunung. Dia akan menghancurkan Yun San. Dan Yun San sudah mengeluarkan dari telapak tangannya sebuah angin yang besar, dan akhirnya batu-batu semua hancur yang ada di sekitar sekte Mr. Cloud. Kamu dari dulu sudah 3 tahun kamu datang ke Kaisaran Diama, kamu akan menyerahkan nyawamu. Dulu kamu sangat beruntung bisa melarikan diri dari kejaran sekte Mr. Cloud. Tapi Su-yan dengan dingin menatap, dan akhirnya Su-yan mengeluarkan yang namanya pedang besar, dan akhirnya terjadilah pertempuran yang sangat besar. Yun San dan Su-yan berkelebat saling berbangku hantam, dan akhirnya terjadilah namanya tendangan dan adu kekuatan jiwa, dan seperti halilintar yang selalu menyambar di sekelilingnya. Dan Yun San dengan tenang menanggapi Su-yan karena dia sudah percaya diri akan bisa memenangkan. Lalu nanti apa yang akan terjadi? Terjadilah saling baku hantam antara Su-yan dan Yun San. Seperti sinar yang menyambar berkelebat-kelebat di antara angkasa dan bebatuan, saling bertubukan, kekuatannya masih sama imbang. Yun San sudah di tingkat Dozong, tapi Su-yan walaupun di tingkat Donghuang yang paling akhir, tapi bisa menaikkan level hampir sama dengan Yun San. Dan akhirnya terjadilah antara baku hantam kekuatan jiwa Su-yan dan kekuatan Yun San. Dan sepertinya semua akan hancur, batu-batu berhancuran, angin pun berhembus kencang. Hawa panas di sekelilingnya sangat panas dan membara, dan akhirnya Yun San kena pukulan di dadanya oleh Su-yan. Lalu apa yang terjadi? Yun San terpental jauh dan menghantam karang-karang yang ada di sekte Mr. Cloud. Akhirnya Yun San kena hantaman dengan kekuatan Su-yan yang sangat penuh. Tapi Su-yan mengeluarkan kekuatan penuh ini memerlukan dohi yang sangat besar, kekuatan jiwa yang sangat besar. Baru saja kau sadari Su-yan, kau ternyata 3 tahun sangat berubah, kau menjadi seorang yang kuat. Tapi kamu jangan bangga diri, aku masih mempunyai sesuatu yang lebih kuat dan bisa menghancurkanmu. Dan akhirnya Yun San membentuk segel gunung, dan akhirnya api biru keluar dari seluruh tubuhnya, dan matanya yang merah memandang seperti kekuatan yang sangat besar yang diambil dari sekte Mr. Cloud, kekuatan alam yang ada di sekte Mr. Cloud. Seperti dentangan-dentangan, ada dentuman-dentuman tak bertepi. Bahkan batu-batu yang kena hancur. Akhirnya pertarungan pun berkelebat, Hai Bodong pun bertempur. Dia juga tidak kalah hebatnya Hai Bodong. Dan Su-yan memandang Yun San. Dia tahu ini adalah kekuatan yang besar dari Yun San. Su-yan lalu memejamkan matanya, dan api surgawi menjadi satu. Dibentuklah sesuatu kekuatan yang melingkari dirinya seperti pagar yang kuat dan tembok yang kuat. Dengan kekuatan api surgawi Su-yan bahkan bisa menciptakan yang istilahnya Buddha Lotus atau Lotus Plant.
Sebuah seperti bunga lotus yang meledak bisa menghancurkan gunung-gunung. Dan akhirnya pertarungan pun berlanjut berkelebat-kelebat seperti kilat yang menyambar. Di udara seperti hawa panas yang mencekam, dan Soyan saling kejar mengejar di antara bilah batu yang besar. Pertarungan pun semakin seru. Yunsan dan Soyan mengeluarkan senjata pamungkas, dan bahkan batu yang besar hancur berkeping-keping menjadi dua. Dan semua yang ada di sekitarnya akan hancur runtuh. Soyan, kau ternyata semakin kuat hari ini, tapi jangan harap kau bisa memenangkan dengan aku. Dan Soyan dengan kecepatan yang besar telah membawa api hijau dan menghantamkan kekuatannya kepada Yunsan, dan saling bertabrakan lalu terjadi dan bombang. Lalu seperti kekuatan yang besar berinteraksi seperti sebuah bom yang meledak, hancur luluh ada sekitarnya. Dan akhirnya tangan Yunsan dapat dipegang Soyan dan dihancurkan ke batu karang, dan batu karang itu hancur lebur karena tubuh Yunsan. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Yunsan bangun dengan terseok-seok karena hantaman dari Soyan yang sangat besar, dan juga guru Soyan Jiaolei ternyata juga hadir membantu Soyan untuk memenangkan pertandingan ini. Dan semuanya yang ada di situ sangat terkejut, terutama Yun, karena diantaranya dia bingung antara memilih guru dan Soyan. Guru yang membesarkan dirinya, Soyan adalah yang tambatan hatinya. Soyan, kau memang kuakui kau sangat kuat, tapi bukan berarti kau kuat karena kamu dibantu oleh gurumu Yolo. Tapi ada salah seseorang yang menantimu, yang akan menunggumu dan mengambil dirimu, terutama juga gurumu Yolo. Lalu siapakah yang akan mengambil dan akan datang yang dipanggil oleh Yunsan? Yunsan mengeluarkan sesuatu, dan Soyan pun terkejut apa yang akan datang. Tapi Yolo sudah tahu mungkin Yunsan ada hubungannya dengan Kaisar Jiwa atau Hall of Soul. Dan akhirnya betul juga, akhirnya keluarlah sinar merah darah seperti angin mengitari Sekte Mystic Lord dengan kekuatan dan mengerikan, dan suara dentuman dan aungan-aungan seperti suara yang sangat gaib. Dan Yun ingat pada waktu itu dia waktu lewat memang dihampiri oleh sinar hitam dan kabut. Ternyata itu adalah seseorang yang berlindung dan ada di Sekte Mystic Cloud. Lalu siapakah dia ini? Dia menghampiri Yunsan seperti bola sinar merah yang membara dan panas yang sangat mencekam. Dan diakhiri, tapi Yolo sudah paham tentu ini adalah Tianzi ke-10, utusan untuk mencari seperti jiwa-jiwa yang kuat akan dibawa ke Hall of Soul. Ternyata benar, selama ini Sekte Mystic Lord ternyata bersembunyi di antara Aula Jiwa atau Hall of Soul. Kekuatan-kekuatannya ternyata dikasih dan diberi oleh Hall of Soul, tapi itu tidak mudah dan tidak ringan. Kekuatan yang diberikan oleh Hall of Soul tentunya akan ada imbalannya, dan benar-benar ini adalah Tianzi ke-9 yang sudah menanti sekian lama dan ingin menangkap Yolo.
Yaolo berkata kepada Soyan, hati-hati Soyan, nanti kalau aku kalah kamu harus mandiri. Jangan sampai kamu ikut, karena ini adalah Tianzi ke-10 yang mencariku selama ini untuk membawa jiwaku kepada pimpinannya yaitu Tianzi ke-1. Dan Yunsan berkata kepada Soyan, ini adalah ketua Tianzi 10 yang akan membawamu dan membunuhmu, juga akan membawa gurumu. Soyan memandang dengan tajam, dan Tianzi ke-10 ya Allah, ternyata kau sudah ada di sini menyerahkan kepadaku. Oh, akan kuambil dan kubawa, ketua pasti akan senang. Dan Tianzi ke-10 bersinar berkelebat menerjang menuju Yaolo, dan Soyan pun mengikuti dan bertanding dengan Yunsan. Akhirnya dua belah pihak bertanding sangat seru. Soyan dan Yunsan, Tianzi ke-10 dan Yaolo guru Soyan. Akhirnya di Sekte Mystic Cloud terjadilah pertempuran yang besar di antara kekuatan-kekuatan yang sangat tinggi dan saling berkelebat dengan mata telanjang. Kita tidak bisa melihat, angin pun berbunyi sangat seru dan ledakan-ledakan di atas langit seperti meteor-meteor yang saling bertuburkan. Dan Yaolo menahan serangan dari Tianzi yang ke-10 ini. Dan Yaolo telah sadar kalau kekuatan Tianzi 10 ini juga kuat, karena ini adalah wadah dari jiwaku. Aku kurang kuat, mungkin aku bisa kalah. Tapi Yaolo tetap semangat, tidak mengendorkan semangat untuk Soyan yang bertempur dengan Yunsan. Dan sebuah tombak seperti pedang yang runcing dan melengkung, dan dengan kekuatan jiwa warna pink lalu berputar-putar seperti seutas tali mengejar Yaolo, berkelebat-kelebat dan menghancurkan batu di sekitarnya. Dan Yaolo selalu menghindar dengan tepat dengan kekuatan yang penuh. Yaolo ingin menangkis dan menyerang, dan ternyata kau masih kuat Yaolo. Selama ini pasti hari ini kau akan kubawa ke Heart also, tentunya, karena hari ini adalah hari kematianmu. Bahkan Yunsan dengan sinis Soyan, hari ini adalah hari terakhirmu untuk hidup di dunia ini. Soyan tambah marah, dan akhirnya Yunsan mengeluarkan senjata andalannya yang sangat kuat. Batu-batu di sekeliling Yunsan berhamburan kemana-mana. Soyan pun melemparkan sebuah pedang. Akhirnya apa yang akan terjadi di antara pertarungan Soyan dan Yunsan? Dan akhirnya Soyan terbang berkelebat-kelebat menuju Yunsan. Yunsan pun mengeluarkan senjata andalannya dengan dipagari kekuatan yang kuat. Akhirnya saling bertubrukan, saling menghantam, saling menghindar, dan kejar-mengejar di antara selah-selah batu karang yang hancur oleh serangan kedua tokoh sakti di Bunga Dohi ini. Dan akhirnya adalah sebuah pedang yang besar dan menghancurkan karang yang besar. Dan semua murid pada berhamburan seperti kapas yang berterbangan. Lalu Soyan mengeluarkan darah setetes dari mulutnya, dan Yunsan pun juga tergopoh-gopoh karena kekuatan yang tadi beradu sangat kuat. Dan di antara kedua belah pihak ini semua pada mengakui kekuatannya masing-masing. Tapi Yunsan mengeluarkan pedang yang sangat besar. Ini adalah pedang angin yang bisa menghancurkan gunung dan batu-batu karang yang sangat keras pun. Soyan, kau ternyata adalah musuh yang sangat kuat.
Aku sangat menyesal 3 tahun yang lalu aku membiarkanmu lari dari kekaisaran Diama ini. Tapi hari ini aku akan mengambil nyawamu dan kubunuh dan kukubur di Sekte Mystic Cloud. Soyan dengan memegang tangannya lalu memandang Yunsan. Tapi Soyan sudah mempunyai rencana tersendiri untuk mengalahkan Yunsan. Yunsan semakin dekat kepada Soyan, tapi Soyan tenang. Dan di sebelah lain pertempuran yang sangat seru antara Hai Bodong, Fahma dan yang lainnya di antara ketua-ketua Sekte Mystic Cloud. Dan akhirnya pertarungan Yunsan dan Soyan berlanjut kembali. YouTube Premium adalah YouTube bebas iklan dan akses eksklusif ke semua konten VIP. Kamu pun bisa nikmati sepuasnya dari sofa. Dan akhirnya Soyan, senjata andalan Soyan telah dibentuk. Api biru dan api merah dijadikan satu. Ini adalah senjata Soyan, api surgawi tingkat 5 dan tingkat 9. Dikumpulkan menjadi satu, terbentuklah sebuah bunga teratai yang sangat kuat. Kalau ini dilemparkan kepada salah satu atau seseorang pasti akan hancur lebur. Soyan sambil berlari dan mengumpulkan dan menguatkan dan fokus pada kekuatan batinnya. Dan Yunsan sangat terkejut karena takut karena kekuatan ini adalah yang meluluh lantakan Sekte Mystic Cloud pada waktu itu. Ini Yunsan tidak akan memberi kesempatan untuk Soyan bisa menciptakan api flame Buddha Lotus. Dan sambil dikejar, Soyan mengeluarkan atau melemparkan sebuah cairan hijau. Ini adalah untuk memperlambat Yunsan mengejar Soyan. Dengan memperlambat ini, Soyan bisa menciptakan api Buddha Lotus dan dikirimkan kepada yang namanya Yunsan dan akan hancur lebur. Akhirnya terbentuklah sebuah api yang sangat indah dengan warna hijau biru. Dan dengan suara yang pelan, kau menginginkan apiku ini, maka terimalah. Api ini sangat indah, tapi kau akan hancur berantakan. Yunsan terkejut, ternyata api sudah jadi dan menghantam kepada diriku. Lalu apa yang terjadi, sahabat? Akhirnya api yang sudah dibentuk dikeluarkan oleh Soyan dan dilemparkan ke arah Yunsan. Yunsan pun terkejut kembali dengan mata yang terbelalak. Api itu menuju Yunsan di antara langit-langit. Kekuatan Yunsan pun terhisap oleh kekuatan yang sangat dahsyat itu. Maka di samping lain, ya Allah, dengan Tiansu yang ke-10 terjadilah pertempuran hebat. Dan bunga lotus plant pun akhirnya dilemparkan ke arah Yunsan. Dan Yunsan memberikan angin torpedo untuk melindungi. Apa yang terjadi, sahabat? Ternyata angin torpedo tidak bisa menahan kekuatan api Buddha lotus plant. Dan yang terjadi adalah ledakan. Dan dinding-dinding pun berhancuran di samping itu, dan udara panas dan semua lari menjauh dari medan perang. Takut karena dampak dari ledakan-ledakan yang telah ditimbulkan dari kekuatan Soyan dan Yunsan. Dan Hai Bodong pun pergi dan ada di balik batu untuk menghindar dengan kekuatan esnya. Lalu apa yang terjadi? Di Sekte Mystic Cloud seperti hancur berantakan. Semuanya dinding-dinding telah hancur berantakan. Bahkan Fahma pun meminum pil obat kuat biar kuat untuk bertarung. Juga Nalandi, juga sahabat-sahabat Soyan yang dari kekaisaran Diama, juga yang dari sudut hitam kota yang tanpa aturan, juga Linsia dan juga Dian, semuanya pada terkejut dengan ledakan yang maha dahsyat ini antara kekuatan Soyan dan Yunsan. Semua sangat terkejut sama sekali, bahkan Hai Bodong. Yun pun sangat terkejut dan sakit. Siapa di antara kekasih dan gurunya yang akan menang?
Dan seperti bunga api yang besar, Yolo pun masih berkelahi dengan yang namanya Tianzi ke-10. Ternyata kekuatan Xiaoyan semakin kuat dan dapat mengalahkan Yunsan, ungkap Tianzi ke-10. Yolo pun mengatakan, kau tidak akan mudah untuk mengalahkanku dan Xiaoyan. Tapi Tianzi ke-10 mengeluarkan ajian yang terakhir seperti rantai yang besar dan dapat mengejar kemanapun dia pergi. Dan rantai itu ujungnya seperti pedang yang bengkok, dapat mengait siapa yang kena dan dianya bisa diambil dan dibawa ke Hall of Soul. Dilihat dari atas masih tetap bergelora dampak dari pertarungan antara Xiaoyan dan Yunsan, dan murid-murid semua pada terbangun sambil tergopoh-gopoh melihat seperti sinar yang begitu indah karena diakibatkan peperangan yang sangat kuat. Dan Xiaoyan pun seperti jatuh melayang, tapi ternyata Xiaoyan dapat bangkit lagi dan Yunsan terjatuh tidak dapat bangkit lagi dan dikejar oleh Xiaoyan dengan kekuatan yang penuh akan dihancurkan tubuh Yunsan dengan berterbang kilat seperti kilat yang menyambar dan menghantam Yunsan. Dar! Dan Yunsan lari terbirit-birit diuber oleh Xiaoyan akan dipukul dengan senjata pamungkas dan akhirnya mengenai dar, dan ditambah lagi hantaman yang kuat dar, cebong, dar, dan dipukul lagi dan ditendang lagi. Xiaoyan dengan marah memukuli Xiaoyan karena kebenciannya, karena keluarganya telah dimusnahkan oleh Yunsan, dan Xiaoyan menghantam tanpa habis pikir. Dar. Mati kau Yunsan, berdebah kau telah menghinaku, telah menghancurkan keluargaku. Dengan Xiaoyan dengan kekuatan penuh dari udara menghantam Yunsan tanpa henti-hentinya. Dan hantaman yang terakhir adalah hantaman pamungkas yang akan dilancarkan oleh Xiaoyan kepada Yunsan. Lalu Yunjin melihat hantaman terakhir ini, tapi Xiaoyan mengingat keluarganya yang telah dibantai oleh Yunsan, maka tidak ada peringatan pun, bahkan peringatan Yunjin sudah tidak dikubris oleh Xiaoyan dan dihancurkan, dihantamkan kepada Yunsan. Dar, dan Yunsan jatuh terkapar. Dan setelah Yunsan mati, ternyata kutukan segel yang ditanamkan kepada Yunjin hilang dan Yunjin kembali kuat. Dan Hai Bondong, Fahma, semua terkejut karena Yunsan telah dikalahkan oleh Xiaoyan, tapi dengan kepala penuh dan kepala yang hampir pusing. Untung Zhao dapat menangkap Xiaoyan karena Xiaoyan telah mengeluarkan kekuatan sepenuhnya dan hampir habis jokinya. Untung Zhao dan menangkap dan memberitahu, kau telah berhasil muridku, kau telah membunuh musuhmu yang besar, yaitu Yunsan. Kau telah menjadi pria yang kuat, dulu pria yang kecil dan sangat tidak kuat dan lemah. Sekarang kau menjadi kuat, tapi perjalananmu masih panjang karena ayahmu masih di tangan Heart of Soul. Aku akan masih terus berjuang untuk mengalahkan Tianzi ke-9. Ternyata tubuh Yunsan, jiwa Yunsan telah diambil oleh Tianzi ke-10 dan jiwanya telah diambil, dan tubuh Yunsan pun dilemparkan ke tanah. Orang yang tidak berguna ini, ku ambil tubuhnya, jiwanya ku ambil, tubuhnya ku buang. Dengan bangga Tianzi ke-10 mengambil tubuh Yunsan, dan akhirnya terjadi lagi pertempuran antara Yolo dan Tianzi ke-10. Pertempuran pun semakin seru, warna hitam, merah, dan kuning, dan yang sangat menakutkan adalah warna merah yang menyala
akhirnya menyelimuti seluruh sekte Mystic Cloud. Apa yang akan dilakukan oleh Tianzi yang ke-10 ini? Dengan kekuatan yang besar ini, semua yang ada di dalam atau yang ada di sekelilingnya akan hancur berkeping-keping. Zuyan, kamu kalau suatu saat nanti aku kalah, kamu jangan ikut. Kamu harus tetap percaya diri. Kamu harus mempunyai kekuatan yang besar untuk membalas dan membebaskanku. Karena ini adalah pertempuranku dengan Tianzi yang ke-10. Jangan sampai kau tertangkap. Ingat pesan gurumu ini. Kau jangan ceroboh. Kau harus semakin kuat dan kuat untuk membebaskan ayahmu dan aku kalau aku memang tidak mampu menghalau Tianzi yang ke-10 ini. Pertempuran pun terjadi lagi antara Yaulo dan Tianzi ke-10. Guru, jangan guru, aku akan selalu membantumu guru. Yaulo, setelah ini kau akan kutangkap, kau tidak akan bisa bergerak. Dan akhirnya Tianzi ke-10 mengambil kekuatan jiwa-jiwa dari murid sekte Mystic Cloud, dan semuanya jiwanya terbang menuju ke Tianzi ke-10 menjadi kekuatan yang sangat besar dan akan melompat berkali-kali lipat. Inilah yang dinamakan kekuatan Hall of Soul, bisa mengambil jiwa-jiwa kekuatan yang ada di sekelilingnya yang telah bergabung dengannya. Lalu Yun mengerahkan tenaganya dan ingin menghantam dengan kekuatan kepada Tianzi ke-9, tapi apa daya, Yun masih belum kuat dalam pertempuran ini. Lalu terjadilah pertempuran lagi. Yun memasuki arena untuk menghancurkan Tianzi yang ke-10, tapi itu adalah sangat mustahil karena beda tingkatan sangat besar. Lalu Yun juga mengeluarkan untuk murid-murid sekte Mystic Cloud, semua pada siap mensatukan kekuatan, difokuskan kepada Yun yang sekarang telah menjadi ketua sekte Mystic Cloud. Lalu apa yang terjadi, sahabat? Dan Yanran pun kelihatan juga, dia melihat gurunya telah mati. Tapi Yanran tidak paham apa yang terjadi, dan dia dengan marah melihat Zuyan. Dipikir Zuyan yang membunuh gurunya dan memenuhi kesalahannya, tapi Yanran belum tahu persoalan yang sebenarnya. Dan dengan kekuatan Tianzi ke-10 yang mengambil jiwa-jiwa dan yang masih hidup dan sudah mati dikumpulkan menjadi satu, lalu nanti apa yang terjadi? Apakah kekuatan Tianzi yang ke-10 ini akan menjadi berkali-kali lipat dan bisa menangkap Yaulo dan menghancurkan sekte Mystic Cloud? Dan terjadilah pertarungan di antara Yun dan Tianzi yang ke-10, tapi tidak apa-apanya kekuatan Yun. Tianzi ke-10 telah mempunyai kekuatan yang kuat dan penuh karena mengambil jiwa-jiwa yang telah hilang di sekte Mystic Cloud. Dan langit merah darah pun menyelimuti di sekte Mystic Cloud. Dan Haibodong pun melihat dari kejauhan begitu dahsyat dan mengerikan kekuatan Tianzi ke-10 ini. Tapi Yun masih berusaha untuk mempertahankan, untuk melindungi murid-muridnya dengan segel yang kuat untuk formasi di sekte Mystic Cloud dan mengeluarkan pedang kebanggaan Yun dan diteteskan darah untuk lebih kuat lagi. Akan dihantamkan kepada Tianzi yang ke-10. Pedang sudah membentuk dan sinar sudah bercahaya, lalu akan dilemparkan ke arah Tianzi ke-10. Tapi Tianzi ke-10 dengan tangan yang besar dan dohi yang besar, pedang itu dapat
dielakkan, bahkan ditangkis. Terjadilah pertarungan yang sangat seru antara Yun Yun dan Tianzi yang ke-10. Ternyata apa yang terjadi? Yun Yun kewalahan menghadapi Tianzi yang ke-10. Tentunya Yolo aja kewalahan, jangankan Yun Yun. Soyan pun sambil memandangi apa yang kita perbuat sekarang, karena semua jiwa telah diambil oleh Tianzi ke-10. Soyan, nanti kalau aku akan menghalangi, tapi suatu saat aku kalah, kau harus cepat lari. Kau harus semakin kuat, tinggalkan diriku. Tidak guru, aku akan selalu membantumu. Kau tidak akan kalah guru. Karena cintanya kepada guru, Soyan tidak mau berpisah. Karena dialah yang membesarkan dan memberi kekuatan dan memberi ilmu pengetahuan kepada Soyan dari anak yang terhina, anak yang kurang mempunyai potensi, menjadi anak yang sangat kuat dan berdedikasi. Dan akhirnya benturan antar kekuatan Tianzi ke-10 dan Yun Yun akhirnya hancur. Yun Yun pun dapat dikalahkan. Dan akhirnya Tianzi ke-10 masih memandang Yolo, karena tujuan utamanya Tianzi ke-10 adalah Yolo untuk dibawa ke Hall of Soul, aula jiwa, aula yang sangat misterius, mengumpulkan jiwa-jiwa yang kuat dari ribuan prajurit, bahkan ribuan ketua-ketua sekte, bahkan pendekar-pendekar yang ada di benua Joki. Soyan pun dilemparkan kepada Hai Bodong. Ini adalah pertempuran terakhir antara Yolo dan Tianzi ke-10. Soyan dipegang oleh Hai Bodong, jangan ikut, nanti kamu malah mengganggu. Biarlah gurumu Yolo yang menghadapi Tianzi ke-10. Kalau kau akan mati, siapa yang akan menolong ayahmu? Ungkap Hai Bodong. Soyan pun menangis dengan tersedih-sedih karena dia tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi Tianzi ke-10. Dan akhirnya, Yolo, kau sekarang sudah bukan lawanku lagi. Kau akan kubawa ke Hall of Soul. Pasti Tianzi yang pertama akan bahagia, dan kau akan kujadikan sebagai kenaikan pangkatku. Dan terjadilah pertempuran yang sangat seru. Dan Soyan dengan menggepalkan tangannya, dia bersedih karena tidak mempunyai kekuatan untuk membantu gurunya. Dan Hai Bodong memberi nasihat, kau harus semakin kuat. Kalau nanti kuat, kau bisa membebaskan guru dan ayahmu di Hall of Soul. Dan akhirnya pertempuranlah terjadi sangat dahsyat. Bahkan keruangan hampa pun bisa dipecah. Sinar kuning dan warna merah pun berkejaran berkelebat-kelebat. Yolo pun kena dadanya dan sangat kelelahan Yolo menghadapi Tianzi ke-10 karena kekuatannya sangat melonjak karena mengasumsi jiwa-jiwa dari sekte Mystic Lord. Dan yang ada di bawahnya semua sama menutupi telinga karena kepakaannya, ledakan-ledakan kekuatannya. Dan akhirnya Yolo terpojok. Dan terjadi lagi pertempuran yang sangat kuat. Dan Tianzi ke-10 ingin memanfaatkan Soyan, tapi diantaranya Yolo dan semuanya pernah melindungi Soyan dengan kekuatan yang dijadikan satu. Akhirnya tangan Tianzi ke-10 yang akan menangkap Soyan gagal. Dan akhirnya apa yang terjadi setelah tangan Tianzi ke-10 mendekati kepala Soyan, lalu ternyata tidak lain tidak bukan siapa dia, Hayo, tentunya Ratu Medusa. Dia baru tampil
real dari tadi. Oke, terima kasih sahabat ya. Kita lanjut di episode selanjutnya. Apakah Seo-yan dapat ditangkap oleh Tianzi yang ke-10 atau Medusa dapat menyelamatkan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.